warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Suci Aprihana Lestari SPD dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di channel Edukasi Doa Bangsa TV. Tumbuhan memiliki akar, semakin tinggi tumbuhan tersebut maka semakin dalam pula akarnya, sehingga tidak akan mudah tumbang oleh terpaan angin badai maupun bencana alam lainnya. Begitu pula dengan halnya manusia. Semakin berbudaya seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu, maka semakin dalam pula kesadaran kolektifnya mengenai asal-usul tradisi budaya. Jika seandainya manusia yang melupakan budaya bangsanya, maka akan mudah terombang-ambing oleh budaya asing yang lebih kuat, sehingga hilanglah identitas dirinya. Maka dari itu, jas merah, jangan melupakan sejarah. Dalam pembahasan sejarah kali ini ialah tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Indonesia terletak di persimpangan tiga lempeng benua. Ketiganya menciptakan tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibatnya, lapisan kulit bumi di wilayah ini terdesak ke atas, membentuk paparan-paparan yang luas dan beberapa pegunungan yang sangat tinggi. Seluruh wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi hebat dan letusan gunung berapi dahsyat yang kerap mengakibatkan kerusakan parah. Aryo Sio Santos tahun 2010. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tanah air ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa alam yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Masa sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Praaksara adalah istilah baru dari prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Sedangkan zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Jadi, kapankah tepatnya manusia ada di muka bumi ini? Sampai sekarang, para ahli belum dapat secara pasti menunjukkan waktu kapan dimulainya ada manusia di muka bumi ini. Tetapi, yang jelas untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan yang rentang waktunya sangat panjang. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak peninggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Berikutnya ialah menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati, biodiversitas makhluk hidup. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang, entah itu pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dengan alam. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk kepulauan di Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya seperti Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Terbentuknya kepulauan di Indonesia. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar yang sering disebut dengan Big Bang. Stephen Hawking menyatakan bahwa alam semesta mulainya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika menggunakan teleskop besar, Mount Wilson, untuk mengamatinya akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat.
yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron. Sehingga membentuk galaksi, bintang, matahari, planet, bumi, meteorit, dan bulan. Selanjutnya ialah proses evolusi bumi. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Azoikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi, waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Sedangkan Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira sekitar 350 juta tahun yang lalu. Lalu, pada masa Mesozoikum yaitu zaman purba tengah, pada masa ini hewan mamalia, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dan pada masa Neozoikum, yaitu zaman purba baru, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu, zaman ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Tersier dan Kuater. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Gugusan kepulauan ataupun wilayah maritim terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu Hindia di bagian barat dan Pasifik di bagian timur. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair bersuhu sangat tinggi. Pada suhu yang tinggi, itu material-material akan meleleh, sehingga material di bagian dalam bumi selalu berbentuk cairan panas. Ketika lava mencapai permukaan bumi, suhu menjadi lebih dingin dari ribuan derajat menjadi bersuhu normal 30 derajat. Pada suhu ini, cairan lava membeku membentuk batuan dan beku atau kerak. Keberadaan kerak benua daratan dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis akibat tekanan magma dari perut bumi. Pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi, abduksi, kolusi, dan divergensi. Lempeng-lempeng tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Semuanya telah menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Pada masa Paleozoikum, masa purba tertua, keadaan geografis Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang. Wilayah ini masih merupakan bagian dari samudera yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun lalu, kegiatan tektonis itu menjadi sangat aktif, menggerakkan lempengan-lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Sedangkan benua Australia sebagian pecahannya bergerak ke utara, membentuk pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Pada letak Kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api membuatnya menjadi daerah tingkat keanekaragaman flora dan fauna.
Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran di video kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Doa Bangsa, jujur, ikhlas, amanah.